Saat rendah hati, renungan dari Hendra Penyejuk Hati. Di belakang saya ini adalah patung dari Jacob Bernardus Sitanala. Pak Sitanala ini adalah seorang dokter, dan dia dokter yang tergolong dokter pertama di Indonesia. Dia adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan juga, dan yang paling penting adalah jasanya dalam penanggulangan kusta di Indonesia. Jadi beliau benar-benar konsentrasi studi khusus tentang kusta dan bagaimana penanganan kusta, sehingga masyarakat jadi tahu bagaimana penanganan kusta, dan akhirnya stigma-stigma tentang penderita kusta itu bisa disingkirkan. Nah, nama dan jasa beliau inilah yang lalu menjadi satu nama dari sanatorium kusta di Indonesia, dan terbesar katanya di Asia Tenggara dulu ya. Nah, saya ada di rumah sakit Sitanala. Ini dulu sanatorium. Saya pernah praktek di zaman kuliah. Ini komplek dari sanatorium kusta, di mana penderita kusta dirawat dan sampai dengan dipulihkan, dan dia ada balai latihan kerja sehingga penderita-penderita kusta itu bisa hidup layak kembali. Memang kusta menjadi sesuatu yang sangat momok sekali kalau kita nggak tahu bagaimana mengatasinya, karena ia juga cukup menular dan masif juga, dan kalau salah penanganannya akhirnya nggak bisa tertangani dengan baik. Dari dulu, dari zaman Tuhan Yesus juga orang kusta itu dicap sebagai sosok yang najis. Imamat 13, Imamat 14 itu bahkan menyebutkan bagaimana aturan-aturan tentang penderita kusta. Dan bahkan si kusta harus disingkirkan ke luar kota, dan dia selalu kalau mau berjalan dia mengatakan najis, 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 supaya orang-orang sekitarnya itu bisa tahu kalau dia itu penderita kusta. Aduh, menderita sekali ya. Nah, tapi ada yang menarik nih, Matius 8, bagaimana Tuhan Yesus menanggapi kerinduan orang kusta. Nah, di Matius 8 ayat 1-4 itu ada seorang kusta datang pada Tuhan Yesus dan berkata gini, jika engkau mau, engkau bisa menahirkan aku. Imannya itu begitu kuat. Padahal situasi itu pada saat Tuhan Yesus dikerubungin oleh banyak orang. Dan yang menarik ayat 3, Matius 8 ayat 3, Tuhan Yesus selalu mengulurkan tangannya dan menjamah dia dan berkata, aku mau, maka tahirlah engkau. Wow, mengulurkan tangan dan menjamah itu menunjukkan Tuhan tuh mau menerima si kusta dan memulihkannya. Seberapa banyak dari kita mau memulihkan setiap orang yang sedang menderita, sedang dalam pergumulan. Mungkin bukan kusta, tapi mereka yang tersingkir, mereka yang dikucilkan. Semoga saudara bisa menjadi tangan-tangan Allah, tangan-tangan Tuhan Yesus yang menjamah, mengulurkan tangannya dan menjamah setiap mereka yang disingkirkan.